Halo Sobat Ibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Birth of Doraemon yang berlatar pada tahun 2112. Adalah garapan sutradara Yoshitomo Yonetani yang diproduksi oleh Shin-Ei Animation. Dan film ini dirilis pada tahun 1995. The Birth of Doraemon yang berdurasi 30 menit ini menceritakan kisah tentang awal mula terciptanya Doraemon dan kenapa wujud Doraemon berubah dari yang dulu menjadi seperti sekarang. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal film, ditampilkan Fujiko Fujio, komikus Doraemon yang dipresentasikan menjadi kartun era 1969. Fujiko, yang saat itu masih belum membuat komik Doraemon, berhayal kalau dia punya mesin waktu, maka dia akan mengambil ide komik dari dirinya di masa depan. Lalu Shin menunjukkan Jepang di era 2112. Saat itu, teknologi sudah sangat canggih. Bahkan kebanyakan aktivitas warga dihabiskan di atas langit. Cerita beralih ke robot Doraemon yang baru diproduksi. Awalnya robot Doraemon berwarna kuning, mempunyai telinga layaknya kucing dan bersuara lucu. Di saat bersamaan, terdapat dua teroris yang melarikan diri dari polisi lalu lintas waktu. Mereka kabur dari polisi itu menggunakan lingkaran waktu yang menghasilkan percikan listrik. Naasnya, percikan tersebut mengenai Doraemon dan membuatnya terjatuh dari pabrik dan masuk ke tungku pembuangan akhir. Untungnya, Doraemon diselamatkan oleh robot kucing wanita dari tungku pembuangan tersebut. Mereka berdua lalu berkenalan, dan diketahui nama robot kucing wanita tersebut adalah Dora Miyako, seekor robot penari. Setelah diselamatkan oleh Dora Miyako, Doraemon kembali ke sekolah robot, berlatih menjadi kucing robot terbaik untuk melayani manusia. Namun, karena cacat produksi yang disebabkan oleh percikan listrik, dia tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya. Doraemon lalu dipanggil untuk bertemu dengan Teraodai, kepala sekolah robot. Teraodai menakut-nakuti Doraemon kalau dia tidak lulus dari sekolah robot, maka dia akan dibuang ke tungku pembuangan. Doraemon lalu dikirim ke kelas pelatihan yang dibuat untuk robot khusus. Di sana Doraemon bertemu lagi dengan Dora Miyako dan dua orang teman sekelasnya, Jaibe dan Kenta, yang memiliki kepribadian mirip dengan Giant dan Suneo. Jaibe dan Kenta yang iri dengan Doraemon mengejarnya dan mencoba merampas kantong ajaib. Beruntung, Dora Miyako kembali menyelamatkannya dengan kantong ajaib miliknya yang bisa mengeluarkan benda-benda di masa lalu. Dia mengeluarkan bola yang membuat Jaibe dan Kenta terjatuh. Seiring waktu, Doraemon berteman dengan Jaibe dan Kenta, serta robot-robot lainnya. Satu hari sebelum kelulusan, Doraemon murung karena dia tidak pandai dalam hal apapun, bahkan nilainya selalu nol. Dora Miyako mencoba menghiburnya dengan mengambil dorayaki, kue tradisional Jepang, dari kantongnya. Doraemon memakannya dan itulah awal pertama Doraemon suka dorayaki. Tibalah waktu ujian, di mana semua robot harus menampilkan keahliannya ke khalayak ramai. Dan yang menentukan lulus atau tidaknya adalah permintaan untuk bekerja dari para penonton. Semua robot berhasil lulus. Bahkan, Dora Miyaki mendapat banyak permintaan. Sebaliknya Doraemon malah tidak dapat permintaan satu orang pun. Karena saat menampilkan keahliannya yaitu mengasuh anak, Doraemon mengeluarkan sifat kikunya dan cerobohnya yang membuat para orang tua merasa takut terhadapnya. Tapi, di detik terakhir, dia dipilih oleh seorang bayi bernama Sewasi. Sesampainya di rumah Sewasi, orang tuanya mengatakan bahwa ini adalah ketidaksengajaan Sewasi yang menekan tombol permintaan. Tetapi karena kasihan dengan Doraemon, akhirnya mereka menerimanya. Doraemon mengasuh Sewasi hingga menginjak remaja. Suatu hari, Sewasi sedang membuat figur tanah liat kecil Doraemon. Dia lalu memerintahkan seekor tikus robot untuk memakan telinga dari figur Doraemon agar lebih mirip dengan Doraemon asli.
Tapi tikus itu malah memakan telinga Doraemon yang asli. Dan hal itulah yang membuat Doraemon takut dengan tikus. Doraemon lalu dibawa ke rumah sakit. Di sana, dokter robot tanpa sengaja mencabut telinga Doraemon sepenuhnya karena bersin yang ditimbulkan oleh Doraemon dan membuat dia botak. Ketika Dora Miyako melihat ini, dia menertawakan Doraemon dan membuat dia semakin sedih. Saat Doraemon duduk di puncak menara sambil merenungkan kehilangan telinganya, dia mencoba menghibur dirinya dengan meminum ramuan penyemangat. Tetapi Doraemon malah semakin terpuruk dan sedih. Beberapa hari kemudian, adik Doraemon, yaitu Dorami, datang untuk memberitahu bahwa Sewasi hilang. Tetapi dia terkejut melihat warna tubuh kakaknya yang menjadi biru. Dorami lalu bertanya apa yang telah terjadi dengannya. Doraemon bilang, ini karena dia menangis terus-menerus hingga membuat catnya luntur dan suaranya serak. Dorami lalu memeriksa apa yang telah diminum kakaknya. Ternyata, Doraemon tanpa sengaja meminum ramuan kesedihan yang dia kira ramuan penyemangat. Setelah diberitahu oleh Dorami bahwa Sewasi menghilang, untuk menemukannya, Doraemon kembali memanggil ramuan penyemangat, tetapi secara tidak sengaja menggunakan ramuan percepatan yang menyebabkannya bergerak sangat cepat dan tidak terkendali. Sementara itu, di tepi sungai, Sewasi sedang murung karena merasa bersalah kepada Doraemon. Lalu, dua teroris dari awal film muncul, dikejar oleh polisi lalu lintas waktu. Mereka menyandera Sewasi dan mengancam akan melukainya jika diikuti. Doraemon muncul di tempat kejadian dan menyumbat pipa knalpot pesawat luar angkasa teroris dengan kepalanya, menyebabkan pesawat luar angkasa itu jatuh dan para teroris itu ditangkap. Sewasi berhasil diselamatkan, tetapi Doraemon kehilangan kantongnya. Ketika Dorami dan Dora Miyako menemukan Sewasi dan Doraemon, Dora Miyako meminta maaf kepada Doraemon karena telah menertawakannya sebelumnya dan berkomentar tentang betapa dia menyukai penampilan dan suara barunya. Pada hari Natal, Sewasi memberikan Doraemon figur yang dia buat, kali ini tanpa telinga dan dicat biru agar sesuai dengan tampilan baru Doraemon. Saat Doraemon, Sewasi, Dorami, Dora Miyako, dan robot lainnya merayakan Natal bersama, Terodai berpakaian seperti Santa tiba dan membawa kantong baru untuk Doraemon sebagai hadiah Natal, serta robot baru bernama Mini Dora yang berbentuk seperti Doraemon. Sewasi lalu menyuruh Doraemon untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dengan mesin waktunya untuk memperbaiki kehidupan kakek buyut Sewasi, Nobita Nobi. Lalu cerita beralih kembali ke Fujiko, komikus Doraemon yang baru bangun dari mimpinya, yaitu kisah Doraemon tadi. Setelah melihat kucing di atapnya dan boneka yang ada di ruangannya, dia kembali mengingat karakter utama di mimpinya menyerupai desain boneka tersebut. Dia akhirnya mulai merancang ide untuk komik baru dengan judul Robot Seperti Kucing yang Tersesat dari Masa Depan yang membantu anak bermasalah dengan kantong ajaib, atau yang sekarang dikenal dengan Baku Doraemon desu. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.